Bagaimana status pernikahan orang yang menikah? Status dia menikah, namun dia sudah hamil sebelum menikah dan anak yang dikandungnya meninggal. Apakah dia harus menikah ulang lagi dengan suaminya? Maaf, cakap dia melakukan hubungan terlarang, lalu kemudian hamil. Hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu dinikahkan oleh Pak Kua. Kunikah, Pak Kua hanya mengurus surat. Pak, nikahkan, walinya menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Tapi dia sedang hamil Pak Ustaz. Tidak ada larangan perempuan hamil nikah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Hukum Islam di Indonesia mengikut mazhab Syafi'i. Makanya Pak Kua tak pernah nanya sudah berapa bulan. Dan Pak Kua tak berhak nanya itu. Nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan masalah nikahnya, setelah nikah. Setelah nikah, lahir anak, anak tidak bisa pakai bin Parno. Nama lakinya Parno. Tak bisa. Ini anak saya Pak Ustaz. Saya sudah tes DNA dibawa ke Singapura, ini anak saya. Itu bukan anakmu. Tapi darahnya sama, golongannya sama. Ini anak saya, bukan anak. Kenapa tidak diakui anak saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Kertas pemilu tidak diakui. Paham? Tidak boleh pakai bin. Pakai bin ibunya. Pakai bin mak. Anak yang lahir akibat hamil duluan pakai bin ibunya. Mati si bapak ini, apakah anak didapat warisan? Mati tak dapat warisan. Mati si anak, si bapak tak dapat warisan. Mati si bapak, si anak tak dapat warisan. 3. Bin tak boleh, anak tak dapat warisan. Bapak kalau anak itu mati tak dapat warisan. Anak ni perempuan mau menikah, bisakah bapak ni mewalikannya? Tak bisa. Jadi kalau ada kejadian di kampung, di keluarga kita, menikah mereka hamil, nikahnya sah. Tapi ingatkan nanti setelah anak itu lahir, ada konsekuensi hukum yang berlaku. Jangan nanti anak ini gadis umur 20, 25 mau nikah, jangan kau walikan. Jangan kau walikan, itu bukan anak kau. Kau tak sah milik wali. Kalau kau walikan tak sah nikahnya, berzina dia dengan laki dia. Jadi macam mana Pak Ustaz? Kau pura-pura mencret. Bilang sama Pak Kua aku sakit pagi. Pura-pura opname kau di rumah sakit. Jangan kau mengangkatkan. Tak tahu kau mau lari kemana, pergi ke jembatan Leton, terjun kau ke bawah. Udahlah dulu menyusahkan nama ayah kau, sekarang menyusahkan anak kau pula. Setelah nikah, ini tadi masalah nikah dia. Kemudian anaknya tadi lahir. Apakah mereka perlu akad lagi? Akad yang pertama tadi sah atau tak sah? Sah. Kenapa diulang lagi akad? Makanya kalau ada yang mengatakan akad ulang, tanya dia balik. Akad yang pertama dulu sah. Sah. Kenapa diulang lagi akad? Mana boleh akad 2 kali? Kalau kau bilang akad yang pertama itu tak sah, kenapa kau biarkan dia serumah? Berarti berzina lah dia selama ini. Akadnya sah, akadnya sah, akadnya sah. Jelas? Tak juga jelas, saya ulang sekali lagi nih. Bahwasanya menikahnya orang yang hamil adalah sah. Pernikahannya orang yang hamil, astagfirullah, semoga Allah menjaganya kalau ada yang terjadi. Allah mengampuninya, Allah menutup aibnya. Dan semoga Allah menjadikan kita penutup-penutup aib. Sederhana, hukumnya adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya menikahnya orang yang hamil adalah sah. Kalau nanti setelah melahirkan nggak harus menikah lagi, sah.
Ini panjang ceritanya. Kemudian di saat sah, bagaimana? Apakah anaknya nisbatnya sambung ke dia atau tidak? Ini panjang. Ini anaknya. Kemudian anaknya perempuan. Anggap saja anaknya perempuan dan tidak nisbat. Misalnya setelah dinikahi baru 2 bulan lahir. Berarti jelas anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya yang menikahinya, bapaknya. 3 bulan lahir. Maka ketahuilah, perempuan tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada sang bapaknya. Bagaimana status pernikahan jika wanita dalam keadaan hamil dan nisbat anak tersebut jatuh kepada siapa? Tidak sah pernikahan wanita hamil. Nggak boleh jemaah sekalian. Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dari mana hukumnya? Nabi SAW mengharamkan pernikahan wanita hamil. Nggak boleh. Sampai dia meletakkan hamilannya tadi. Dan anak itu tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma. Nggak bisa. Nisbatnya kepada nama lain dibuatin. Misalnya Abdullah. Abdullah ini nggak ada orangnya. Memang begitu dinisbatkan, begitu dalam Islam, gitu kan? Ini yang banyak orang Islam tidak fahamin sehingga mereka menganggap nggak apa-apa deh. Ya, karena ini tidak dijelasin hukumnya, maka di Indonesia contoh kasus banyak anak-anak muda kalau orang tuanya nggak setuju, zina dulu, hamil dulu di luar nikah, baru mereka nikah. Mereka nggak paham kalau nikahnya nggak sah kalau nikah sementara hamil, dan anak yang lahir nanti itu tidak boleh nisbat kepada si laki-laki pemilik sperma. Nggak ada hak waris di antara mereka, tidak ada penisbatan. Ini hukum syar'i. Nah, ini jelas tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang wanita hamil di Madinah untuk menikah sampai dia meletakkan bayinya. Dan beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada penisbatan anak zina dengan pemilik sperma. Nggak boleh. Dan tidak ada juga hak waris di antara mereka. Ini satu orang kita ingatkan. Mungkin ada yang bilang, kan malu Ustaz, apa boleh buat? Nggak bisa. Itu konsekuensi Anda melanggar. Tidak mungkin gara-gara Anda satu orang lalu hukum Islam ini kita katakan tidak apa-apa. Ini terbuka semua orang lakukan. Nggak bisa. Anda salah. Anak itu jadi anak memang haram. Ya sudah konsekuensinya. Ustadz, jika terjadi perzinahan yang mengakibatkan wanita yang dizinai hamil. Ini kejadian cukup banyak ya. Bahkan terjadi dari zaman sahabat. Kemudian lelaki yang berzina tersebut menikahi wanita yang dizinai tersebut dalam keadaan sedang hamil. Bagaimana status pernikahan antara lelaki dengan wanita tersebut? Sah atau tidak? Jawabnya sah. Dan ini ijma sahabat. Saya nggak bawakan di sini. Ada di kitab saya, Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Ijma sahabat. Karena yang pertama zina, haram. Yang kedua nikah, halal apa haram? Halal. Yang haram kaidahnya tidak bisa mengharamkan yang halal. Apakah zina bisa mengharamkan nikah yang halal? Jawabnya tidak. Ini perkataan ahli tafsir Ibnu Abbas yang didoakan Nabi SAW. Ijma sahabat. Pada zaman sahabat kejadian. Diperintah, di sahabat suruh nikahin. Nikah. Kalau dua-duanya mau. Nah, kejadian sahabat. Salah satunya nggak mau. Antum bisa baca di kitab saya, Menanti Buah Hati. Saya turunkan sejumlah dalil al-athar. Menarik sekali. InsyaAllah ta'ala. Sah nikahnya. Memang harus dinikahkan. Sudah hamil. Menutup aib. Yang menikahinya adalah yang menzinainya. Kemudian ulama berselisih. Kalau yang menikahinya bukan yang menzinainya, bagaimana hukumnya? Menurut Imam Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ini. Orang-orang Syafi'iyah harus tahu ini. Boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh. Boleh. Karena air mani zina tidak ada harganya. Boleh. Dan anaknya itu kan sudah hamil ya, sudah anak orang yang menghamilinya. Boleh. Itu pendapat. Ya, boleh. Karena tidak ada harganya. Itu pendapat Syafi'i. Kaget tuh orang-orang yang bermazhab Syafi'i bilang, waduh, kita sendiri bilang nggak boleh, Syafi'i bilang boleh. Gitu. Ini bahayanya kalau bermadhab, bingung sendiri. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menikah orang yang tidak menghamilinya, menikahinya, tapi jangan disetubuhi dulu sampai dia melahirkan.
sampai dia melahirkan. Nikahnya boleh, karena nikahnya halal, tapi jangan setubuhi dulu. Ya, ini sulit tentunya. Sulit tentunya. Kemudian jaraknya kalau satu rumah ya sulit. Itu. Jadi mazhab agak berat. Itu. Yang ketiga mazhab Malik dan Ahmad. Nah, lengkap 4 ulama ini. Mengatakan tidak boleh kalau yang menikahinya itu bukan yang menzinainya. Sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Baru boleh dinikahi. Madhab yang keempat ini yang saya dukung dan saya terangkan dalilnya lebih kuat. Kalau yang menikahinya orang lain. Ini bicara orang lain yang menikahinya. Bukan yang menzinainya. Kalau yang menikahinya, yang menzinainya, tidak ada perselisihan. Mana ulama berselisih? Sepakat 4 imam itu. Kenapa? Para sahabat sudah sepakat. Ijma sahabat. Memang harus dinikahi. Dinikahkan. Yang paling berhak adalah yang menzinainya sehingga hamil. Kalau mau tahu dari antum bacalah kitab saya itu. Insyaallah. Mazhab Hambali mengatakan bahwasanya orang yang hamil kemudian menikah maka nikahnya tidak sah. Ya, nikahnya tidak sah. Tapi mazhab yang lain di antaranya mazhab Syafi'i nikahnya sah. Nikahnya apa? Sah. Ini khilaf panjang. Tapi saya lebih condong kepada pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Tentunya perbuatan itu perbuatan yang buruk, ya, hamil di luar nikah. Tapi kalau terjadi pernikahan setelah itu, meskipun dalam kondisi hamil, ya, ada khilaf, ada yang mengatakan saya tidak sah, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang saya ini pernah diskusi oleh teman-teman. Ada tulisan ditulis oleh Dr. Musyaffa, tulisannya bagus. Saya belum tahu sudah keluar atau belum. Tapi Dr. Musyaffa menulis tentang masalah ini khusus dan kita pernah perdebatkan masalah ini cukup panjang lebar dan cukup alot. Kesimpulan yang kita dapatkan bahwasanya nikahnya tersebut apa? Sah. Tetapi anaknya ini anak haram, ya. Anak apa? Anak haram.